Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk sama-sama belajar memahami kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Dan kajian kita berkenaan dengan tafsir juz Amma juz 30. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir ringkas dari surat Al-Falaq, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir surat An-Nas. Ini adalah tafsir surat Al-Ikhlas insyaallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq maksud saya. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 yang terdiri dari 5 ayat yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk surat Madaniyah menurut sebagian ulama, karena dia diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas, yang mana nanti kita ketahui bahwasanya surat Al-Falaq ini diturunkan berkenaan dengan disihirnya beliau sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi, yang mana Allah turunkan 11 ayat sesuai dengan 11 ikatan yang diikatkan di dalam puhul sihir orang Yahudi itu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala melepaskan ikatan-ikatan sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Falaq 5 ayat dan di An-Nas 6 ayat. Sebagian ulama lain menyebutkan, seperti As-Sa'di menyebutkan bahwasanya surat Al-Falaq Makkiyah, turun di Mekah. Wallahu a'lam. Kita baca surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia sedang mendengki. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini dinamakan dengan surat Al-Falaq karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Al-Falaq di dalam surat ini, yaitu pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Sedangkan kandungan daripada surat Al-Falaq ini secara umum bisa kita sebutkan bahwasanya surat Al-Falaq ini itu berisi tentang permohonan seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai
hamba-hambanya yang menciptakan makhluknya, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah di dalam surat Al-Falaq terdapat pelajaran bagi para hamba untuk selalu berlindung kepada benteng yang kuat, yaitu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yang maha mulia, maha perkasa, maha melindungi hamba-hambanya dari kejahatan makhluk-makhluknya. Begitu juga berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena biasanya kejahatan itu terjadi di waktu malam. Walaupun di siang juga mungkin terjadi kejahatan itu. Yang bedanya waktu malam itu menimbulkan perasaan ngeri atau takut di dalam jiwa seseorang. Dan biasanya memang kejahatan itu berkeliaran di malam hari. Sebelum surat Al-Falaq didahului dengan surat Al-Ikhlas. Kaitannya surat Al-Falaq dengan surat Al-Ikhlas, bahwasanya surat Al-Ikhlas Allah menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh untuk mensucikannya dari semua yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dari zatnya, namanya, sifat-sifatnya. Maka pada surat ini dan surat yang selanjutnya, karena surat Al-Falaq dan An-Nas lebih dikenal dengan Muawwidzatain, dua surat yang kita bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan dua surat itu. Surat Al-Falaq ini menjelaskan tentang segala kejahatan di dunia ini yang hendaknya manusia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjelaskan tentang tingkatan makhluk yang menghalangi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kaum musyrikin ataupun dari seluruh setan, baik dari golongan manusia dan jin yang ada di surat An-Nas, minal jinnati wan-nas. Sedangkan hubungannya dengan surat An-Nas, yaitu surat setelah surat Al-Falaq, bahwasanya surat Al-Falaq dan An-Nas keduanya sama-sama mengajarkan kepada manusia bahwa hanya kepada Allah sajalah seorang itu meminta perlindungan diri dari setiap kejahatan. Karena Allah menguasai mereka dan Allah maha perkasa, maha kuat untuk menghentikan kejahatan-kejahatan mereka. Sedangkan pada surat Al-Falaq sendiri itu memerintahkan untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sedangkan surat An-Nas perintahkan untuk memohon perlindungan dari jin dan manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Al-Muawwidzatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, itu juga Ahmad bin Hanbal dalam Musnad dan juga At-Tirmidzi dalam sunannya dan An-Nasai dalam sunannya, disebutkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu ayat-ayat yang turun pada malam ini yang belum pernah dilihat semisalnya sama sekali? Beliau menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Ahlu Sunan, meriwayatkan perihal berobat dengan ketiga surat ini. Yang disampaikan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak menuju tempat tidur beliau SAW pada setiap malam, maka beliau mengumpulkan dua telapak tangannya, lalu meniupkannya dan membaca qul a'udzu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian menyapukan tangan beliau itu kepada bagian tubuh beliau semuanya yang bisa dicapai, mulai dari kepala, wajah, bagian depan tubuh sebanyak 3 kali. Jadi seolah-olah Al-Muawwidzatain, dua surat yang kita berlindung padanya cocok, karena benar dua surat ini kita memohon kepada Allah tentang perlindungan terhadap kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa terjadi kepada diri-diri manusia. Sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena turunnya bersamaan, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi bernama Labib bin A'sam
Dia menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya orang Yahudi itu menyihir Nabi dengan kulit manyang kurma yang padanya dimasukkan sisi Rasul atau gigi sisirnya dan tali panah yang terpintal 11 pintalan, serta memasukkan atau tertusuk dengan beberapa jarum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat ini, surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat. Maka setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, terlepas satu pintalan, satu ikatan itu. Ayat kedua terlepas 2 ikatan, dan seterusnya sampai 11 ikatan. Dan setelah itu Rasulullah merasakan rasa ringan pada dirinya dari akibat sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Dan seolah-olah Rasulullah setelah itu terlepas dari semua ikatan itu dan beliau menjadi sehat kembali. Dan kemudian Jibril meru'yah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ru'yah yang artinya dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan yang dengki dan ain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau memasuki tentang kosakata yang ada di dalam ayat ini, kalimat a'udzu itu aku berlindung. Seolah-olah kita berlindung langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kata al-falaq adalah Rabb yang memecah dan memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Misalnya dalam firman Allah yang lain, Faliqul Asbah, itu yang menyingsingkan pagi. Di ayat yang lain sebutkan tentang Innallaha Faliqul Habbi wan Nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Jadi Quran surat Al-An'am ayat 95. Sedangkan penafsiran yang lain, Al-Falaq adalah waktu subuh. Rabb, kalimat Rabb di sini yang artinya pengasuh atau penguasa yang mengatur, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan pemakaian Rabb di sini itu tepat karena dari nama-namanya yang lain, sebab perlindungan dari kemudaratan merupakan pengasuhan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kalimat min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, maksudnya di sini adalah makhluk baik yang hidup ataupun benda mati. Karena benda mati bisa jadi juga melukai kita dan kita berlindung darinya. Ghasiqin, malam yang gelap gulita. Kalimat waqab, setelah masuk gelapnya. Disebutkan di sini secara khusus karena kemudaratan pada waktu telah masuknya gelap malam ini itu sangat banyak dan sangat sulit untuk dihadapi. Kalimat an-naffatsati. An-naffatsati yaitu para penyihir, dan biasanya wanita yang menyembuskan ke buhul-buhul, walaupun tidak menutup kemungkinan penyihir juga seorang laki-laki. Fil uqad, buhul-buhul itu sesuatu yang dipintal seperti tali, benang dan semacamnya. Dan kalimat an-naffatsah itu hembusan. Itu sebuah tiupan dari mulut kita. Dan tiupan itu beserta dengan ludah yang sedikit yang keluar dari mulut ketika orang itu meniup. Dan kosakata yang terakhir hasidin, itu orang yang dengki, dari isul fa'il ya, jadi hasada, hasidin, isul fa'il, itu orang yang dengki, yang mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Sedangkan seorang yang mengharapkan seperti
yang dipunyai oleh saudaranya dengan tidak berharap hilangnya kebahagiaan itu, kenikmatan itu tidak dinamakan orang yang hasad, tapi yang namakan ghibtah. Dan ini baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tafsir ringkas daripada surat Al-Falaq ini. Allah berfirman di ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, seolah-olah juga perintah kepada para umatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan juga dengan ayat ini dalam berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Qul, ucapkanlah sebuah ucapan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlindung kepadanya dari segala godaan dan kejahatan makhluk-makhluknya. A'udzu, saya berlindung dan berpegang kuat pada Allah Subhanahu wa taala birabbil falaq, yaitu kepada Rabbnya falak, yaitu yang memecahkan butiran dan bijian dan menyingsingkan waktu subuh. Yaitu Tuhannya waktu subuh. Itu Allah Subhanahu wa taala, yang Rabbnya falak. Dan subhanallah, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui perantara-perantara, baik itu orang-orang saleh ataupun para jin ataupun manusia yang dianggap suci. Tidak. Di ayat ini Allah langsung yang memerintahkan untuk kita a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Rabbnya al-falaq, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang bertadarrur, seorang hamba yang memohon langsung kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan permohonan hambanya, tetapi kasih sayangnya memenuhi hambanya sehingga menyuruh hambanya untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku itu memohon kepadaku, katakan kepadanya, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab atau mengabulkan doanya orang-orang yang memohon apabila mereka itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah taufik yang sangat luar biasa ketika seorang itu dimudahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap permintaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan dan maha kaya untuk bisa memberi setiap permintaan kita. Allah suka apabila diminta. Tapi kepada manusia mungkin sekali dua kali kita meminta dia memberi, tapi kalau terus-terusan mungkin akan lain ceritanya. Karenanya ayat ini Qul a'udzu birabbil falaq memerintahkan kepada kita sekalian hanya mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di ayat ini maksudnya Allah itu Rabb al-Falaq, Tuhannya al-Falaq, yaitu zat yang dapat menyisingkan waktu subuh. Ayat yang kedua Allah sebutkan min syarri ma khalaq. Kekhususan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Dan khalaq, makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Sehingga soal ayat ini itu menjadi umum cakupannya kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berlindung terhadap semua hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Subhanallah. Sudahlah kita diperintah untuk berlindung. Ketika kita mohon perlindungan, kita diberi perlindungan oleh zat yang meminta kita berlindung kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berlindung dari seluruh yang bisa membahayakan kita. Seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang tidak diciptakan Allah? Tidak ada. Allah Maha Pencipta. Allahul Khaliq.
baik itu dari jin, dari manusia, dari hewan, dari benda mati, dari tumbuh-tumbuhan yang bisa membahayakan kita. Maka kita berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Subhanallah. Kemudian setelah penyebutan secara umum daripada hal-hal yang kita diperintahkan untuk berlindung padanya, yaitu kejahatan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan perlindungan kita terhadap sesuatu yang khusus. Karena bahayanya mungkin lebih besar ataupun hal yang lainnya. Allah sebutkan di ayat setelahnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi ayat kedua menyebutkan perlindungan secara umum baik dari siang ataupun malam kejahatan itu terjadi. Di ayat setelahnya lebih khusus kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena memang sebagian besar atau keumuman kejahatan yang terjadi itu di waktu malam. Ketika seorang itu lalai, ketika seorang tidur lelap, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan orang-orang yang atau makhluk yang hendak melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, melakukan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yaitu dari kejahatan yang ada pada malam hari ketika manusia itu pulas tertidur. Karena memang malam itu saatnya seorang itu beristirahat. Ja'alna al-laila libasa. Allah perintahkan, Allah sebutkan bahwasanya malam itu adalah pakaian itu tempat untuk kita beristirahat. Sedangkan para arwah jahat dan binatang disebutkan juga mereka berkeliaran pada malam hari. Kalimat ghasiq itu malam, dan ada juga yang menyatakan bahwasanya ghasiq itu al-qamar, bulan. Idza waqab itu bermakna apabila masuk malam itu, seperti yang disebutkan oleh mufassir Adwaul Bayan, Syekh Kritik. Al-Imam Mujahid mengatakan bahwasanya ghasiq itu malam. Itu ketika matahari telah tenggelam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abi Najih. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi bahwa maksudnya adalah malam apabila telah gelap gulita. Ini dikuatkan dengan firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Karena salat dari sudah matahari tergelincir sampai malam gelap. Dan bulan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian ulama termasuk bagian dari malam. Dan di malam hari inilah orang-orang yang hendak berbuat kerusakan itu bergentayangan kemana-mana, dan kita diminta untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejahatan mereka. Ayat yang keempat Allah sebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Itu dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang mereka mempergunakan hembusan dari mulut-mulut mereka pada buhul-buhul atau pada ikatan-ikatan yang mereka pintal, mereka gulung untuk mereka melakukan sihir kepada orang-orang yang
hendak mereka lukai. Di ayat ini Allah menyebutkan nafasat, yaitu para wanita tukang sihir. Karena umumnya yang jadi tukang sihir adalah wanita. Namun ayat ini juga tidak menafikan adanya tukang sihir daripada jenis laki-laki. Jadi keumumannya wanita. Cuma banyak juga para penyihir dan mereka adalah laki-laki. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu orang yang hasad adalah orang yang mengharapkan dan tidak senang terhadap kenikmatan yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Dan mengharapkan nikmat itu hilang dari orang yang ia dengki. Sehingga berusaha menghilangkan kenikmatan itu dengan segala kemampuannya. Walaupun nantinya dia pun tidak merasakan nikmat itu. Subhanallah, ini sangat luar biasa ya. Pokoknya walaupun saya tidak dapat nikmat itu, asalkan nikmat itu tidak berada pada orang yang dia dengki dengannya. Jadi dia berusaha semampu mungkin untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya. Padahal seorang muslim, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Haruslah kita merasa senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Bukannya malah mengharapkan hilangnya nikmat itu dari saudara kita. Tapi orang yang hasad, subhanallah, penyakit yang perlu kita hilangkan dari diri kita dan perlu berusaha untuk menghilangkannya bagi orang yang telah atau sedang ditimpa penyakit ini, penyakit hasad, agar tidak selalu berada di dalam dirinya, untuk dimohon pada Allah untuk dihilangkan. Oleh karenanya, seorang yang tidak mengetahui siapa sih yang benar, yang sebenarnya hasad dengan saya, atau benar hasad dengan kita, sebelum hal itu terjadi, ataupun seandainya akan terjadi, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui siapa yang hasad pada kita. Tapi Allah Maha mengetahui. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan nikmat itu dengan kita dan melindungi kita dari orang yang jahat, orang-orang para pedengki yang dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya dan menggagalkan tipu daya mereka atau makar-makar mereka untuk menjatuhkan kita. Dan masuk di dalam orang-orang yang dengki itu orang-orang yang punya pandangan jahat atau lebih dikenal dengan ain. Melihat dengan pandangan-pandangan yang sinis, pandangan-pandangan yang merendahkan dan segala macamnya, sehingga menyebabkan orang yang didengki itu menjadi sakit karena tajaman pandangan tadi. Sungguh orang-orang yang hasad ini adalah orang-orang yang punya tabiat sangat jelek dan berjiwanya sangat busuk. Karena apa? Karena dia mengharapkan kejelekan bagi saudaranya. Sudahlah dia tidak memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Kenikmatan saudaranya sendiri pun diharapkan hilang daripadanya. Seolah-olah surat ini memberitahu kita tentang permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya dari segala macam keburukan, baik secara umum ataupun secara khusus. Surat ini menunjukkan bahwa sihir itu benar ada. Dan Rasulullah
terkena sihir itu. Dan mudarat sihir itu ada. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar darinya dan dari pelakunya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun perlu diingat bahwa dalam syariat kita juga terdapat penyembuhan yang disebut dengan ruqyah syar'i. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita menggunakannya untuk menyembuhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sedang kita coba dengannya, yaitu sebuah penyakit. Seperti yang pernah dilakukan oleh Jibril alaihissalam ketika mendatangi Rasulullah SAW, ketika beliau mengatakan, "Ya Muhammad, apakah engkau merasa sakit?" Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Jibril meruqyah dengan mengatakan, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik bismillahi arqiq." Dengan nama Allah arqiq, aku meruqyah. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dan juga dari kejahatan dan kejelekan setiap jiwa atau ain orang yang hasad atau dengki. Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa hasad itu dapat dilihat dari 5 ciri. Yang pertama, seorang itu membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Kedua, ia murka dengan pembagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang itu bakhil, kikir dengan karunia Allah. Padahal karunia Allah itu diberikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan ciri yang keempat, dia tidak mau menolong orang-orang yang beriman, aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menginginkan hilangnya nikmat dari mereka. Dan ciri yang kelima, dia menolong musuhnya, yaitu iblis, laknatullah alaih, dengan penyakit hasadnya itu. Kita dapat mengambil dari surat ini beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya kita diwajibkan untuk berlindung dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang dikhawatirkan, yang seseorang tidak sanggup untuk melawannya. Baik itu sebab yang tersembunyi atau sebab yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan surat ini agar kita berlindung dengannya. Memakainya untuk tameng, untuk melawan orang-orang yang hendak berbuat jahat. Kita ketahui bahwasanya surat ini dibaca ketika setelah selesai sholat, ya kan? Zikir setelah sholat. Dan dibaca ketika akan tidur. Dan dibaca pada waktu zikir pagi, zikir petang, untuk perlindungan. Dan juga digunakan sebagai ayat-ayat ruqyah pada orang yang sedang ditimpa penyakit disihir oleh orang lain. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari surat ini, bahwasanya diharamkan menghembuskan pada pintalan jika dimaksudkan sebagai rangkaian dari sihir.
Bahkan sihir adalah kekafiran. Dan hukuman bagi penyihir darbatus saif. Dia ditebas lehernya dengan pedang. Hukum mati. Karena perbuatan sihir adalah perbuatan yang sangat jahat. Perbuatan yang hendak melukai jiwa seseorang. Bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat perbuatannya itu. Nah, sebelum ia atau akibat perbuatannya itu, dia dihukum dengan ditebas lehernya agar sebagai pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang serupa yang bisa mencelakakan kaum muslimin ataupun orang-orang yang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil tentang diharamkannya sifat dengki yang merupakan penyakit yang berbahaya yang membawa seorang rela untuk membunuh saudaranya sendiri. Bukankah kita lihat apa yang terjadi pada iblis laknatullah alaih ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Karena dengkinya terhadap Adam alaihissalam, dia rela dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Kemudian kita juga melihat di dalam Al-Quran tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mereka dengki dengan kasih sayang ayah Yusuf pada Yusuf. Yang mana memang Yusuf itu ibunya telah tiada. Dan dia anak kecil. Tetapi sifat dengki ini yang membuat saudara-saudara Yusuf sampai rela membuang Yusuf, jauhkan dari ayahnya, memasukkan ke dalam sumur yang seolah-olah dalam diri mereka telah hilang rasa rahmat dan kasih sayangnya kepada saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil, bahwasanya menginginkan sesuatu seperti yang dimiliki orang lain tanpa iri padanya dan tanpa mengharapkan nikmat orang lain itu hilang, ini tidak mengapa. Ini disebut dengan istilah ghibtah. Dan ini tidak termasuk dari dengki atau hasad. Disebutkan dalam hadis, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Itu orang yang membaca Al-Quran, punya Al-Quran, kemudian membacanya pagi hari dan malam hari, ataupun orang yang punya harta, yang menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa kita ingin seperti dia. Tapi dengan tidak mengharapkan hilangnya nikmat orang yang kita ingini itu. Kita ingin melakukan kebaikan, bahkan itu mendapatkan pahala karena seorang berkeinginan melakukan kebaikan, niat melakukan kebaikan itu sebuah nilai plus yang dinilai sebagai bentuk niat untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, yang kelima, bahwasanya surat ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada. Karena ada sebagian ulama mengatakan sihir itu tidak ada. Awal muasal atau turun sebelum nuzul surat ini tentang disihirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sihir itu ada. Dan dikhawatirkan juga mudaratnya. Jadi mudarat sihir itu ada. Karenanya kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir dan dari pelaku sihir. Faedah selanjutnya, bahasanya masuk dalam kelompok orang yang dengki, yaitu orang yang mempunyai pandangan jahat atau ain. Sebab ain, pandangan jahat ini, itu tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang dengki, yang punya tabiat yang jelek dan berjiwa busuk. Karena tidak menyukai
apa yang ada di diri orang lain dengan cara melihat dengan pandangan yang penuh dengan kedengkian atau pandangan jahat yang dikenal dengan ain. Dan ain ini ada. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari surat ini bahwasanya Allah mengkhususkan dalam petunjuk dan bimbingannya untuk berlindung dari 3 kelompok. Yang pertama, dari malam jika telah gelap gulita. Disebutkan oleh Ar-Razi, sebabnya karena pada malam hari binatang buas keluar dari sarang-sarangnya. Binatang berbisa keluar dari tempatnya. Pencuri, perampok mulai menyerang pada malam hari. Jadi kebakaran. Dan apabila terjadi, batuan juga sulit pada malam hari. Dan para penjahat mulai bangkit melakukan kejahatannya dan biasanya pada malam hari. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malam jika telah gelap gulita. Kelompok yang kedua yang kita berlindung secara khusus dengan surat ini yaitu berlindung dari wanita penyihir dan kejahatan yang ia lakukan kepada orang-orang yang ia tidak suka. Dan perlindungan ketiga tentang berlindung kepada orang yang dengki kepada kita. Yang mana kita jelaskan pada bahasan sebelumnya. Inilah tafsir ringkas dari surat Al-Falaq yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan juga kepada nabinya untuk menolong beliau sallallahu alaihi wasallam dari sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karenanya dengan mengetahui tafsir ringkas ini kita mengetahui bahwasanya surat ini sangatlah penting bagi kita sekalian untuk kita baca sebagai bentuk pengamalan kita terhadap perintah yaitu katakanlah perintah. Ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala karena kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita sekalian dari kejahatan makhluknya yang hendak berbuat jahat kepada kita, baik dari kejahatan pada waktu malam atau kejahatan para penyihir ataupun kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam.